kepada guru terutama yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ini Pak ya. Mohon guru juga dimerdekakan benar-benar Pak dari sesuatu yang selama ini sebenarnya hanya administratif, misalnya RPP dan lain sebagainya, agak dimerdekakan dikit sehingga kesibukan guru nggak habis ke sana, habis fokus untuk mendidik hari-hari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh sekali. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Beliau adalah Saiful Rohman SPD. Beliau juga kita undang ke sini karena prestasi beliau sangat luar biasa sekali. Pertama, juara 1 lomba menulis opini tingkat nasional. Ini penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anwar Nadiem Makarim ya. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah. Kapan Pak datang ke saya perjalanan dimulai dari hari Sabtu Pak. Hari Sabtu dari Desa Trans singgah ke Sampit. Naik apa itu? Naik klotok sepanjang 6 jam perjalanan. 6 jam. 6 jam dari tempat tinggal kami menuju ke Sampit, masih belum ke ibu kota Kasongannya. Nggak ada ketemu buaya gitu? Sempat di pinggir itu ada. Benar ya? Ada ya putih-putih itu sempat ada tapi kecil kalau di sana. Kecil. Iya. Bahkan kemarin ada sedikit drama. Klotok kami menyisir ke pinggir ke tempat yang biasanya ada buayanya itu. Kebetulan alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Sampai di sini ya. Sampai di sini. Oke, sampai Sampit baru ikut aksi darat. Iya, sepanjang kurang lebih 3 sampai 4 jam. Ini ada masalah di Kasongan Karangpangi itu Pak. Ya. Oh, lagi perbaikan. Antri berarti Pak ya? Okay. Berapa jam? Macet. Alhamdulillah kemarin nggak terlalu lama, 20 menit, mungkin 15-20 menit. Oke, Pak Saiful, kapan ini jadi CPNS? Keterimanya tahun berapa? Ikut seleksi atau tesnya? Kemudian pertama kali ditempatkan di mana, Pak Saiful? Saya ikut tes PNS tahun 2013 bulan Oktober, kemudian SK turun itu 1 Februari 2014. 2014 penempatan karena saat itu nggak bisa memilih mana yang ditempatkan, artinya formasinya nggak bisa dipilih langsung ya? Bisa dipilih langsung. Kami ditempatkan di bagian muara Sungai Katingan. Jadi Sungai Katingan yang paling ujung yang berbatasan dengan Pulau Jawa, di situ ada lautnya. Nah, di situ. Yaitu namanya Desa Jaya Makmur. Kami ditempatkannya di SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Tepi laut berarti ya? Tepi laut. Jadi setelah Pagatan ada desa transmigrasi di sana, Pak. Kurang lebih 9 desa di sana. Dekat ke Kalsel nggak Pak? Nggak. Bisa ke Kalsel, naik klotok juga, klotok besar, tapi bahaya kalau ke Kalsel karena gelombangnya besar itu. Tinggi ya? Tapi masyarakat sana ada alternatif juga kalau mau belanja ke Kalsel melalui klotok yang besar itu. Berarti termasuk wilayah pelosok juga ya, pedalaman ya? Pelosok pedalaman, kemudian zaman itu sulit sinyal, informasi 2014 masih sulit sinyal Pak? Sulit sinyal, 2014. Tadi kami sempat di belakang layar ini cerita sama Mas Husrin, HP kami itu untuk dapat informasi dari luar tuh saya taruh di jendela. Jendela pun nggak semuanya sepanjang jendela itu, ada satu titik. Ini kalau digeser sinyal gitu. Ya, kalau digeser dikit nggak dapat sinyal. Baru mulai bagus sinyal itu sejak Telkomsel sama XL mendirikan di situ. Tahun berapa itu? Setelah COVID, kurang lebih 2021-2022 barusan. Nah, itu baru sinyal bagus. Iya. Akhirnya bisa. Kalau listrik? Alhamdulillah ketika kami dulu 2014 hadir ke sana, listrik itu sangat tidak stabil. Tidak stabilnya itu kadang 1 hari mati, 1 hari nyala, kadang nyalanya itu hanya jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Diesel ya? Iya. Di sana pakai ULD. Nah, listrik desa itu yang pakai diesel itu. Jadi bukan listrik pribadi. Listrik tower besar punya PLN, ULD PLN tapi pakai diesel desa itu biasanya ada unit listrik desa kalau kami sampai sekarang?
sampai sekarang. Makanya di sana sering banyak permasalahan, sering lampu mati, itu sesuatu yang biasa. Nah, itu. Oke, Pak Saiful, apa tantangan pertama mungkin ketika ditempatkan ini kan nggak tahu kan setelah lulus ditempatkan di Katingan Kuala ini Katingan kan di Kuala. SMP 4 pertamanya Oke. Pak Saifulnya. Tantangan pertama di sana setelah ditempatkan. Ya. Apa yang Tantangan dihadapi? yang saya hadapi ketika dapat informasi dari dinas saya ditempatkan di Katingan Kuala. Saya orang baru di Kalimantan Tengah, dari Jawa kan, yaitu transportasinya Pak. Transportasi jauh dari kota. Jadi kami dari Kasongan harus ke Sampit dulu, dari Sampit menginap semalam, pagi baru bisa melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Katingan Kuala, kurang lebih 6 jam perjalanan. Dan itu kalau musim hujan seperti ini nyaman, agak nyaman 6 jam itu. Tapi kalau musim kemarau, tidak ada hujan dalam tempo waktu yang agak lama, nah, itu biasanya kami ikut dorong. Makanya idealnya kalau kendaraan itu semakin mahal harganya semakin nyaman, semakin cepat kan gitu. Kalau kami enggak, semakin mahal harganya semakin tidak nyaman, semakin lama. Nah, Karena ikut bantu ikut bantu dorong itu tidak nyaman. Iya. Waktu yang biasanya 6 jam bisa 10 jam. Pernah sampai segitu. Pernah. Paling lama berapa? Paling lama bisa 8-10 jam itu kalau waktu musim seperti itu. Kemudian makanya tidak identik murah, cepat dan itu tadi nyaman itu tadi. Pertama di situ ya transportasi. Transportasi. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas tadi yaitu listrik, Pak. Di sana pernah juga kejadian 3 hari padam 1 nyala pernah, 1 minggu padam 1 hari nyala pernah, bahkan tidak nyala 1 minggu penuh pernah. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini sebenarnya yang menjadi disparitas atau jarak antara desa dan kota yang tidak cepat desa mendekati kota dalam perkembangan, yaitu informasi. Ya, kalau kekinian baru kami bisa terhubung informasi dengan lumayan lancar itu adalah ketika dibangun tower tahun 2021-2022 kisaran itu. Sebelumnya untuk dapat informasi kami itu yaitu tadi HP harus ditaruh di jendela, kemudian harus pergi ke kemana Pagatan dan jarak ke Pagatan relatif jauh dan harus nyebrang melalui feri penyeberangan dan tidak selalu standby, Pak, karena kan misalnya kita butuh informasi pagi kan ya, kita harus ke orang masih istirahat dan lain sebagainya, nunggu penumpang lain dan sebagainya. Normalnya berapa jam? Normalnya kalau begitu kita sampai Pagatan pakai itu ferry itu kurang lebih 30 menit bisa nyampe normalnya. Tapi kan itu tadi. Nah ini kan banyak sekali nih. Banyak sekali. Transportasi, minim listrik. Bahkan saat itu belum ada sinyal dan belum ada sinyal. Sangat susah sekali ya. Pas ada kepikiran mau pindah nggak saat itu? Di awal-awal ada, Pak. Ada. Di awal-awal ada. Di awal-awal ada, tapi kemudian kami banyak hal yang kami timbang-timbang. Salah satunya adalah bagaimana kalau saya pindah itu anak-anak di sini di desa Katingan Kuala itu ya. Nasib siswa saya di sini bagaimana itu menjadi salah satu bagian pertimbangan di samping pertimbangan yang lain. Bahkan kurang lebih tahun 2016 sampai 2018 tuh, kami langsung pernah dipanggil dari pimpinan dinas untuk diajak wajah kota mencemerlangkan kota dengan prestasi gitu ya istilahnya. Tapi Katingan ya. Sekdis waktu itu Sekdis sempat memanggil kami habis itu terus diskusi juga dengan Pak Jahriansah berarti bukan ya? Pak Hasrun. Waktu itu Sekdisnya namanya Pak Balanga. Nah, itu sempat kami dipanggil. Waktu itu Pak Kabitnya namanya Pak Wahiman, kepala bidang, sempat mau kemana, tapi ya itu saya banyak pertimbangan baik pribadi maupun lingkungan itu mungkin. Di saat banyak orang dari dengan segala upaya dari desa mau ke kota, Bapak bertahan. Ya, alhamdulillah. Dan di situ mungkin kami juga mendatangkan berkah dari desa, kami bisa memunculkan potensi-potensi desa, dan itu juga bagian dari berdampak pada diri kami sendiri secara tidak langsung. Nah, kami banyak hal yang bisa kami angkat ke Jakarta, ke
provinsi ke kabupaten berkat desa. Belum tentu kalau kami ngangkat kota itu kami bisa melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin bisa disebutkan Pak Saiful selama beberapa tahun di SMP 4 Katingan Kuala itu, pertama dari prestasi sekolahnya mungkin, kemudian hal-hal lain mungkin yang dilakukan sehingga SMP 4 makin dikenal gitu. Apa yang Kalau dilakukan ketika selama di SMP Negeri 4, mungkin secara pribadi kami sering naik ke Jakarta Pak, melalui jalur-jalur baik itu perlombaan yang diadakan oleh dinas secara berjenjang maupun perlombaan yang dilakukan oleh kementerian secara tidak berjenjang. lombanya salah satunya apa? Salah satunya pada tahun 2019 kami meraih juara 1 penulisan opini tingkat nasional yang dilakukan oleh PBPGRI Pusat Jakarta. Saat itu kami bertemu dengan Pak Nadiem Makarim beserta rencananya bertemu dengan Jokowi saat itu. Karena 10 menit sebelum pertemuan ada sesuatu yang berhalangan sehingga nggak bisa hadir. Kemudian tahun 2020 kami mendapat anugerah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menulis tentang buta aksara di pedalaman, bagaimana cara mengatasi angka buta aksara yang tinggi di situ. Kami nulis waktu itu kebetulan dari juara 1, kemudian Olimpiade Guru Nasional, kemudian Sahabat Keluarga dan lain sebagainya, banyak nggak bisa kami sampaikan satu persatu. Yang jelas alhamdulillah yaitu semuanya adalah berkah dari bagaimana saya tetap bertahan di pedalaman. Permasalahan di pedalaman diekspor ternyata menarik perhatian dalam lomba-lomba, utamanya pemerintah itu. Dari pedalaman di Kota Waringin Timur ke Katingan ke nasional ya Pak? Oke, alhamdulillah. Beberapa kali itu. Dengan berbagai kondisi nih Pak. Ya, tadi kan diceritakan secara infrastruktur banyak yang kurang segala macam. Kalau SDM-nya sendiri seperti apa Pak? SDM anak-anaknya, orang tuanya. Ini kan juga menjadi tantangan sendiri nih bagi Pak Saiful pada saat ditempatkan di sana 2014. Bapak melihat potret SDM-nya seperti apa Pak di sana? Jadi kebetulan daerah yang kami tinggali, kami ditempatkan tugas di situ adalah daerah transmigrasi. Jadi yang saya baca saat itu ketika kami datang ke sana, niatan para transmigran tahun 84. Jadi desa itu adalah desa transmigrasi yang dibuka tahun 1984 dengan 444 KK yang datang pertama. Banyak juga ya, 444 KK mulai dari Jawa bagian timur sampai dengan Jakarta saat itu. Nah, dari situ yang saya baca saat itu bahwa masyarakat sana melakukan kegiatan transmigrasi atau ikut transmigrasi itu ada niat untuk perubahan nasib. Yang di Jawa barangkali terisolir karena keterbatasan harta, jaringan dan lain sebagainya, mereka ikut program transmigrasi. Tentu niat perubahan nasib itu berdampak pada kemudian bagaimana mereka merawat, mendidik putra-putri mereka. Sehingga kemudian mereka daerah sepanjang yang saya tempati ini, Katingan 1 namanya Pak, Katingan 1 itu menurut saya itu relatif sadar pendidikan. Bahkan setelah kami tinggal lama di sana, tidak jarang anak-anak Katingan 1, anak-anak desa trans ini menempati posisi-posisi penting di pemerintahan seperti dosen IAIN Palangkaraya, ada kemudian polisi dan masih banyak lagi mungkin pejabat-pejabat di tempat yang lain. Bahkan kemarin kami mendengar kabar di Unlam juga ada dosen yang dari situ, alumni ya, memang warga. Jadi ya itu tadi berawal dari niat mereka melakukan transmigrasi, kemudian mereka ingin perubahan keluarga yang lebih baik, nah itu ditularkan ke anak mereka. Jadi semangat dari mereka ini ketemulah dengan Pak Saiful Rahman. Alhamdulillah. Jadi Allah temukan gitu ya, Allah temukan jadi semangat. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada komunikasi. Ibaratnya ada botol ketemu tutupnya. Komunikasi itu di situ, dan perlu kami sampaikan mungkin bahwa di sana partisipasi orang tua terhadap kegiatan sekolah itu sangat tinggi. Kemarin sempat diliput di Kalteng Pos, orang tua membawa cangkul
mencangkul, membuatkan media belajar untuk siswa. Waktu kami di SMP 4, orang tua membawa traktor menimbun tanah yang sedang. Bahkan waktu tahun 2019 saya sampai menangis, Pak. Menangisnya begini. Saat itu saya baru pulang dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dalam rangka studi banding sekolah berbasis sejarah. Nah, saya kemudian menerapkan hasil studi banding itu ke sekolah saya yang lama, yaitu SMP 4, dengan nama lomba kelas berbasis sejarah lokal. Nah, di situ orang tua kami perankan langsung masuk ke dalam arena lomba, yaitu mereka menghias kelas. Nah, saya menghias kelas. Saya menangisnya begini. Di saat bersamaan dengan lomba itu adalah saat masa panen. Saat masa panen. Jadi dari saat itu di sana belum ada kombin. Nah, sekarang baru ada kombin kan, kombin mesin panen itu, Pak. Saat itu panennya masih pakai sabit manual. Jadi mereka siang hari, ketika kita gerakkan siang hari, ada banyak yang nggak bisa hadir, yang bisa hadir beberapa bagian. Nah, yang tidak bisa hadir ini pulang dari sawah, pas bersamaan dengan lampu mati saat itu masih terekam sekali. Saya pulang dari masjid itu sholat maghrib itu waktu itu, pas bersamaan dengan lampu mati, mereka membawa senter yang kalau orang walet itu biasanya tahu. Nah, itu. Nah, kemudian mengecat malam-malam sampai jam 1 malam, Pak. Masya Allah. Karena saya tahu jam 1 malam itu begini, Pak, tiba-tiba kan kami sholat maghrib, kami kaget, loh kok ada cahaya itu di tembok. Cahaya apa? Pak, ngecat. Iya Pak, mohon maaf tadi siang saya nggak bisa ikut kerja bakti membersihkan kelas, menghias kelas, lomba orang tua ini. Bisanya malam, tadi pagi kami pulang dari sawah jam 4, jam 5 kami istirahat, maghrib itu kami berangkat untuk ngecat. Oh iya Pak, terima kasih. Habis itu kami di rumah, kami kan kepikiran namanya ada orang tua di sekolah. Jam 7 kami lihat, kami pantau maksudnya, itu masih mengecat. Jam 12 itu masih ada yang mengecat, Pak. Nah, jadi ini kan nggak akan terjadi kalau mereka nggak ada semangat untuk anak-anak mereka. Nah, itu. Mungkin di situ kami bisa menyampaikan tentang kesadaran pendidikan orang tua di sana. Jadi match semuanya. Match, tentu tidak semua, tapi dominannya seperti itu, sehingga yang nggak ini, orang tua yang nggak begitu peduli kalah dengan gelombang arus yang peduli ini tadi. Nah, bahkan ini di mana di tempat kami yang baru di SMP Negeri 3 juga demikian, Pak. Jadi bawa cangkul, nyangkul, bersih-bersih parit. Jadi ada 2 bulanan kami itu yang bersihkan parit bukan upah tukang, Pak, tapi orang tua pelajar itu ya. Orang tua laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sebisanya, yang laki-laki itu yang agak berat-berat sih. Nah, itu mungkin sedikit menggambarkan tentang bagaimana sih kebersamaan di sana itu. Mungkin sebelum ke SMP 3 tadi, Pak. Kita kemarin kan sempat Covid itu kan, Pak. 2020, 2021 sampai 2022 ya. Mungkin saat itu Pak Saiful masih di SMP 4. Sistem belajarnya seperti apa di sana saat itu? Informasinya kan sempat menjadi percontohan nasional ya. Best practice terbaik. Iya. Ada sertifikat. Justru di pedalaman. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak apa yang dilakukan saat itu, seperti apa digambarkan ke kita dan pemirsa. Jadi kami ngadakan yang pertama, kami masih ingat itu lomba TikTok. Nah, sesuatu yang saat itu digandrungi, tapi kendalanya kan sinyal ya. Maka anak-anak kami itu belajarnya di titik-titik yang ada sinyalnya, ada yang di ladang, ada yang di gubuk, ada di bawah pohon apa gitu, Pak. Ya. Di mana ada titik spot ini nah, makanya di situ ada gerumbulan juga akhirnya kan. Tapi kami terus membuat variasi dengan lomba TikTok. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan supaya anak itu nggak jenuh tapi tetap belajar. Jadi belajar ala TikTok, mereka memperagakan materi pelajaran tapi dengan cara TikTok. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bersamaan dengan COVID itu kan masalah nasional kita adalah masalah pangan ya Pak ya, yaitu ketahanan pangan. Maka saat itu kita beri tugas, anak-anak itu yang tugas ini tidak membutuhkan ketemuan langsung, mereka bisa sendiri-sendiri di rumah, tempatnya mencar-mencar, yaitu mengolah sumber daya alam yang bisa diolah dengan tambahan nilai ekonomis. Nah, kebetulan saat bersamaan COVID,
di tempat kami itu ada sedikit berkah yang membedakan dengan kota, Pak, yaitu banyaknya ikan secara liar yang mudah didapatkan. Nah, ikan haruan kah, ikan apa itu nggak usah sampai kita mancing di sungai saat bersamaan COVID itu. Nggak tahu saya itu kok berkahnya. Kenapa gitu ya? Iya, itu ikan itu bisa kita temukan di kalau rumah pedalaman kan pakai panggung itu, Pak. Ya. Kayu itu. Nah, di bawah itu bisa dapat ikan itu kan. Apalagi di pekarangan yang sifatnya di situ ada pekarangan itu kan biasanya lahan gambut itu ada apa namanya? Kayak lubang-lubang gitu ya. Nah, di situ bisa teman. Nah, maka tuh kalau saya waktu itu masih mengajar IPS, nah, di IPS itu ada namanya ekonomi kreatif. Nah, kalau orang kota mungkin ekonomi kreatifnya arah-arah yang bisa terhubung dengan sinyal ya. Nah, kami enggak. Silahkan adik-adik 1 minggu ini kita nggak usah belajar yang sesuai dengan buku itu, tapi ada maknanya sesuai dengan materi kita. Mereka saya suat membuat mengolah itu, ada yang mengolah nugget haruan, jadi haruan itu diolah jadi nugget. Nah kan itu daya awetnya lebih awet, dan kalau dijual setelah kami nilai ekonomisnya tinggi. Kalau ikan itu per kilo asinan itu 20.000 kalau di sana. Haruan berapa Pak di sana? Kalau haruan 20.000 Pak di sana. Murah. Nah, di sini sampai 80.000. Itu diolah jadi nugget itu kelebihannya nilai ekonomisnya tambah, yaitu bisa 4 kali lipat itu harganya 80.000, walaupun tapi di situ ada bumbunya kan ya, ada bumbu-bumbu, tapi ada disparitas antara harga olahan dengan harga jadi itu lumayan untuk hasil. Yang kedua adalah keawetan itu tadi. Nah, sehingga kan nggak membutuhkan lauk yang lain. Nah, ada yang mengolah kelakai jadi steak, jadi keripik untuk apa? Untuk hari raya. Saat itu kan ada hari rayanya, kita melewati hari raya dengan COVID. Nah, aktivitas seperti itu yang kita dekatkan. Pembelajaran itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami kebetulan kalau di tempat kami itu kan hanya 2 desa aja anak-anaknya. Jadi kami ya berkunjung ke satu rumah menyampaikan ke orang tua agenda sekolah ini ketika COVID, kan nggak boleh kumpul-kumpul itu Pak. Tentu di balik segala hal itu best practice yang mendapat apresiasi dari pusat itu ada memang terselip banyak masalah, misalnya yang kumpul di gubuk itu tadi, namanya anak-anak kalau nggak ada pengawasan itu kan ada hal-hal negatif yang dilakukan. Nah itu juga ada. Tapi dapat penghargaan best practice itu, ya best practice tentang bagaimana pembelajaran saat COVID. Saat itu yang menandatangani adalah Pak Sekjen Kementeriannya langsung. Nah, kami masih ingat. Artinya di sekolah Bapak di sana pada saat masa COVID itu bisa berhasil melewati COVID dengan pembelajaran yang tetap berjalan dengan baik gitu Pak ya? Yang kami tampilkan namanya best practice kan pengalaman baik ya, yang nggak baik nggak ditampilkan ya. Termasuk yang kami tampilkan adalah itu lomba TikTok tapi materinya pelajaran. Artinya ternyata itu mendapat apresiasi karena kondisinya maaf di pedalaman gitu. Tapi ya itu nyari sinyalnya ya mereka nyari titik-titik yang sulit itu tadi. Oke, baik Pak Saiful. Mungkin kita lanjut ke sebelum lanjut minum dulu Pak. Terima kasih. Teh, kopi, ini ada kopi. Teh. Nah, Pak Saiful kan baru 4 bulan ya Pak ya, diamanahi tugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Palangkaraya. Itu jaraknya Katingan Kuala ya, Katingan Kuala. SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Itu jaraknya dari tempat Bapak sebelumnya, tempat Pak Saiful sebelumnya dengan yang sekarang ini berapa jauh gitu? Sebelum mengarah ke situ, kami izin menyampaikan aspirasi kami Pak ya. Oh silakan. Sedikit tentang jarak itu tadi. Nggak apa-apa. Hidup ya Pak. Ya. Tentang aspirasi kami itu tadi. Sedikit. Ya, silakan. Kadang regulasi pemerintah itu menetapkan sebuah kawasan itu ada nilai yang ketidakadilan Pak. Artinya begini, saya di desa yang lama, Desa Jaya Makmur, itu kami mendapatkan dana namanya dana tunjangan khusus, bansos tunjangan khusus. Di desa yang baru kami tidak mendapat, padahal itu ya satu daratan aja.
jaraknya berdekatan. Ini sebagai personal apa sebagai guru? Sebagai personal dan sebagai guru. Nah, maka banyak sebenarnya teman-teman di sana itu, kenapa kita sama nasibnya sama kok tunjangan dasusnya kok nggak ada yang dapat, ada yang nggak. Padahal tunjangan khusus itu kan 1 kali gaji. Nah, kemudian mengarah ke pertanyaan dari Pak pimpinan redaksi tadi, Pak Ustin, kami meninggalkan itu tadi 1 gaji kami itu kami tinggalkan karena ada panggilan untuk kepala sekolah di SMP Negeri 3 yang sebenarnya nggak gaji hilang. 1 kali gaji hilang. 3 juta hilang. Jadi selama 4, 5, 6 bulan ini yang harusnya kalau saya menolak alasannya karena beda sudah desa. Pernah dipertanyakan? Sudah. Alasannya karena beda desa. Beda desa dan itu keputusan dari kementerian mana, Kemendikbudristek, begitu memang. Regulasinya diatur di kementerian? Iya. Udah satu daratan dekat, itu aja ya. Dekat ya, Paling berapa menit ya? Yang desa antar desa itu berapa menit? 15 menit kalau jalannya normal. Nah, ini mungkin aspirasi kami. Sehingga di situ kan namanya semua guru kan ingin dapat apresiasi yang sama ketika teman dapat yang lain enggak, itu pasti ada sesuatu yang ganjal. Tapi ini bukan saya secara pribadi saja, itu saya menyampaikan aspirasi teman. Semoga dengan media Kalteng Pos ini bisa menaikkan. Jadi itu. semua guru di SMP 3 itu nggak dapat. Nggak dapat. Justru di SMP 4 dan guru-guru tidak hanya SMP 4, SD yang honorer juga dapat, itu dapat. Dan itu 1 kali gaji. Nah, itu. Nah, tapi dengan niat besar saya untuk memberikan pengabdian sharing kepada siswa di lain tempat karena amanah tugas juga, panggilan tugas dari dinas. Sebenarnya saya sudah menolak, Pak, tapi karena dinas harus mau gitu ya, saya mau. Nah, itu harus meninggalkan 1 kali gaji senilai 3 juta. Kepala sekolah itu tambahan dari guru amanah yang baru. Hanya 100.000 aja. Jadi beda antara guru dengan kepala sekolah 100.000 aja. Nah, tapi saya melihat panggilan itu, panggilan bahwa saya harus mencoba sesuatu yang ini karena ini sudah itu. Tadinya sebagai guru IPS saja. Guru IPS. Nah, wakil kepala sekolah juga. Ya, pernah kepala sekolah. Nah, itu. Nah, ada tawaran lain Pak sebelum ke SMP 3? Ada. Nah, tawaran pertama adalah di kecamatan, pernah juga di kota. Mas Saiful nanti ke kota pernah, itu ada pernah. Sebagai kepala sekolah juga atau di kepala sekolah juga Pak? Di perkotaan. Tapi nggak mau juga ke kota, Pak. Apa? Saat itu saat terakhir yang membuat saya harus mengambil, saya tetap di pedalaman karena sikon keluarga satu istri baru saja kena P3K sekitar 1-2 tahunan. Itu Pak, gantinya 1 bulan gaji. Iya kan? 1 bulan. maka kepala dinas saat kepala dinas turun menyampaikan informasi bangga tapi merasa sedih juga, tapi beliau menyampaikan, tapi untung Pak Saiful masih meninggalkan istri di P3K di SMP 4. Itu rezekinya via istri. Hanya pindah tempat. Jadi 15 menit Pak jarak tempuhnya kalau musim normal nggak hujan, karena jangan dibayangkan jalan kota dengan desa sama. Nah, kalau kota kan aspal, kalau di sana aspal tapi sudah rusak dan malah lebih parah, seharusnya nggak aspal sekalian, maksudnya jalannya itu campur batu, pengerasan gitu. Mungkin itu. Nah, ini resmi kebulan yang lalu dilantik jadi kepala sekolah. Setelah masuk ke SMP Negeri 3, apa yang sudah dilakukan ini bulan pertama? Pak Saiful ini, Bang Han, tiap hari atau tiap ini beliau update nih di media sosial. Kita bisa lihat banyak sekali ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ada pagi itu ada meeting apa, siang meeting apa, sore medsos pribadi atau pribadi. Iya, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi sudah terkonsep gitu. Nah, mungkin dari bulan pertama sampai sekarang apa sudah saya harus ngikutin ini yang sudah dilakukan gitu. Ya, mungkin pembenahan internal dan lain sebagainya. Pak. Saya sukanya Facebook. Apalagi kan ketika masuk itu cerita beliau kehilangan 7 guru. Nah, itu bisa diceritakan ya, bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan yang pian lihat di Facebook tadi, saya memang ada satu kalimat di daerah bukan berarti kalah,
Di pinggiran, kami kan pinggiran nih Pak, Iya, iya. tidak boleh terpinggirkan. Maknanya bahwa sekolah pinggiran itu harus menyala. Nah, menyala itu berarti sesuatu itu harus diketahui orang lain. Maka media untuk menyala salah satunya adalah media sosial, yaitu Facebook itu tadi. Nah itu alasan kami kenapa agak lebih mungkin ya, agak lebih apa-apa kegiatan sekolah dimasukkan ke Facebook, apa-apa dimasukkan ke Facebook. Tujuannya adalah supaya menyala, karena kalau nggak ada menyala, di kantor dinas kan jauh Pak dengan kami, pemerintah juga jauh dengan kami. Lalu bagaimana kami jadi siapa yang bisa jadi jembatan kalau bukan media? Kalau jembatan tiap tahun kami harus cerita dengan nunjuk gambar terlalu lama dan biayanya terlalu banyak. Nah, kalau media sosial kan, nah itu. Yang kedua, ketika saya ada bunyi-bunyi dari dinas mau menempatkan saya di SMP 3, satu hal, ini langkah pertama yang saya lakukan adalah silaturahmi ke tokoh masyarakat di desa di mana saya ditempatkan di sekolah itu, Sumber Indah tadi itu. Saya temui di situ kepala desa, tokoh-tokoh yang di situ berpengaruh. Sebenarnya mintanya itu pendidikan seperti apa untuk anak sekolah sini, mewakili masyarakat sini. Kemudian pendidikan yang kemarin itu seperti apa dan perubahan seperti apa yang diminta. Nah ternyata yang diminta itu dua, yaitu pembenahan di lingkungan sama keakraban guru ditingkatkan gitu, loyalitas guru gitu. Nah kemudian dari situ saya mengajak guru-guru. Pertama saya nggak mengajak dulu ya, pertama minggu pertama atau hari pertama minggu pertama saya bertugas itu saya sengaja datang paling awal dan nggak memberitahu guru Pak. Maksudnya nggak memberitahu, ayo kita besok berangkat pagi, enggak, saya dulu. Saya jam setengah 6 dari rumah, jam 6 lah nyampe sekolah. Nah di situ saya nggak masuk ke ruang kelas, ke kantor dan sebagainya. Saya berhenti di pintu gerbang. Saya salami anak-anak tiap pagi. Sesekali saya video satu anak saya suruh video. Nah hari pertama kaget guru-guru. Nah, mungkin hari pertama ini biasa gitu. Hari kedua, hari ketiga ya pencitraan apa baru gitu ya. Baru ini biasa ini di mana-mana biasa. Nah begitu hari ke-6 kok terus-terusan seperti ini. Akhirnya berikutnya gurunya ikut namanya menjemput siswa apa? Jadi sebelum siswa masuk ke lingkungan sekolah kita jemput di gerbang gitu. Nah lama-lama guru-guru ikut di samping saya nyalami. Saya juga nggak buat aturan kita berangkatnya paling pagi, lebih pagi dari anak, kemudian kita nggak. Hari ketiga semuanya mulai ikut. Jadi kami itu baris di semua guru, semua guru. Dan mereka kalau terlambat tidak ada perintah tuh ya? Nggak ada perintah. WA mereka. Pak, mohon maaf saya agak terlambat. Bayangan saya kalau saya jawab iya silahkan gitu kan. Bayangan saya namanya terlambat tuh atau lewat jam KBM itu namanya terlambat. Itu enggak, ternyata mereka terlambat itu maksudnya beberapa menit setelah kami itu lengkap berdiri, dan selalu saya foto Pak. Jadi di depan, tujuannya apa? Tujuannya mengabarkan kepada stakeholder kami, terutama dinas pendidikan yang menaungi kami dan masyarakat luas, bahwa ini loh ada budaya di sekolah kami, yaitu guru datang lebih awal dan nyalami siswa. Nah itu yang pertama, itu perubahan yang mungkin pertama kami lakukan. Itu maaf saya potong Pak. Itu di sekolah sebelumnya ada budaya itu? Ada, tapi tidak semua guru gitu terjadwal. Dan ini itu ada jadwalnya. Kalau kami nggak ada jadwalnya. Bedanya itu, yang satunya terjadwal di sekolah yang lama, yang sekolah yang baru ini nggak ada jadwal juga alami gitu, nggak nyuruh juga, nggak melarang gitu, nggak. Nah itu, tapi itu memang saya bawa juga. Sebenarnya itu juga saya bawa di sekolah saya di Jawa, namanya SMP IT Ibnu Sina Wuluan, Jember. Nah, kami kan 4 tahun di honor, saya bawa budaya itu. Pertimbangan kami adalah kami harus tahu kejadian-kejadian sekolah dari titik nol sebelum siswa itu belajar. Kan namanya siswa ada yang bertengkar, ada yang rebutan sapu, sehingga kejadian itu bisa kami ketahui sejak dini sampai nah itu. Habis itu terus pagi kami adakan namanya Spentri Bil Quran. Jadi anak-anak kami itu hafalan Quran Pak. Alhamdulillah ini sudah dapat 3 surat di pagi hari. Masya Allah. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kami ketika kami datang semua siswa
itu jadi program bersama. Yang anak di luar agama itu membawa Injil, Pak, membawa kitab Alkitab mereka membaca sendiri di ruang guru biasanya. Kemudian perlu kami sampaikan untuk menguatkan itu, jadi siapapun guru yang datang pertama itu selalu menghidupkan murotal di sana, Pak. Jadi suasananya kayak pesantren di sana. Jadi anak-anak itu datang tuh dengarannya murotal itu, Pak. Kalau lampu pas mati kami ngalai menghidupkan genset, diesel. Nah, itu berarti nanti dana sekolah kan gitu. Enggak apa-apa saya pikir. Itu semuanya demi anak-anak kita supaya mereka itu sebenarnya menghafal tapi tidak sengaja dengan mendengar itu. Dan kita enggak pindah-pindah surat, enggak. Surat apa target bulan ini? Bulan ini kita surat Al-Ghasyiyah misalnya. Ya 1 bulan itu Al-Ghasyiyah terus 30 menit itu Al-Ghasyiyah. Nah, sedikit aja itu, Pak. Ya, akhirnya kan mereka walaupun mereka nggak sengaja menghafal tapi hafal. Nah, itu. Nah, setelah itu masuk mereka membaca Al-Ghasyiyah sama nasihat pagi. Jadi nasihat pagi itu literasi pagi kami menyebutnya, membaca buku, yang lain mendengarkan. Bukan baca sendiri enggak, membaca buku satu, yang lain mendengarkan. Habis itu terus anak-anak silahkan main-main sana sambil waktu masuk jam 7 itu kan, sambil waktu masuk silahkan main-main sana. Ada main bola, ada yang main karambol, ada yang main, kami sediakan banyak mainan, Pak, memang. Ada, pokoknya udah biarkan mereka jeburan di, kami kan blumbang, kalau orang sana itu blumbang, kolam kecil tapi nggak sampai tinggi gitu. Biarkan mereka mainan apa saja. Nah, kami guru-guru duduk 10 menit pagi itu untuk apa? Yang kami tanyakan sederhana, Pak. Apa yang sebelum kami tanyakan, kami berdiri masing-masing, berdiri bersama-sama, habis itu menyampaikan kalimat motivasi untuk guru-guru yang lain, dan ini tidak boleh diubah kalau belum hafal semuanya. Seperti punya saya, kalimat motivasinya, menjadi orang baik itu sulit, lebih sulit lagi menjadi orang tidak baik. Ini guru ini ngikut, habis itu gantian guru yang ini ngikut sampai. Nah, ini akan kami ubah sampai dengan sudah hafal, ganti dengan kalimat motivasi yang baru. Nah, apa yang waktu duduk itu apa yang kami sampaikan? Saat duduk itu yang kami sampaikan adalah, Bapak Ibu, kita akan memberikan pelayanan terbaik apa untuk adik-adik kita. Akhirnya mereka menyampaikan satu-satu, hari ini saya ada jam di kelas ini, Pak, pelajaran saya ini, saya akan menyampaikan tentang ini, caranya begini. Nah, kalau yang ada jam kosong, terplanning, iya, tertulis. Saya kasih buku biasa, buku-buku tulis biasa. Jadi ke sekolah itu nggak kosong. Nggak kosong. Nah, walaupun ada jam kosong, saya hari ini nggak ada jam, Pak, tapi saya ada kegiatan ini. Jadi saya tahu persis apa kegiatan guru saya selama 1 hari itu. Nah, setelah itu kan belajar seperti biasa, seperti sekolah umumnya dengan jam seperti sekolah umumnya. Habis itu pulang sekolah, kita sholat duhur berjamaah. Habis nggak boleh pulang kalau belum sholat duhur berjamaah, bagaimanapun kondisinya, kecuali darurat, misalnya ada pertemuan guru yang dengan guru lain, sekolah lain yang di situ tempatnya. Nah, habis itu murid-murid pulang duluan, guru nggak boleh pulang. 10 menit aja, Pak, kita bertanya. Pertanyaannya adalah, dari rencana tadi pagi, adakah masalah, hambatan, atau hal baru yang mungkin bisa kita perbaiki untuk besok? Nah, di situ, Pak, rencana saya tadi pagi kan mau mengajar ini, nggak jadi karena ada kasus ini, Pak, ada anak nyembunyikan tas apa-apa, itu muncul masalah kan. Nah, terus jadi itu namanya budaya musyawarah pagi dan siang. Nah, kemudian karena tadi berkaitan dengan perubahan, Mas, betul. Pak Husrin ya. Kemudian kami melibatkan orang tua dalam semua kegiatan sekolah. Nah, kemudian yang ini yang terbarukan, dan mungkin ini nanti best practice yang kami angkat. Kebetulan masih proses jilid sebelum ke sini tadi yang nggak bisa kami share, yaitu kami melibatkan dunia usaha untuk membangun sekolah, Pak. Tidak hanya dalam bentuk umumnya sekolah itu kan sponsorship ya, atau yang diambil dari dunia usaha uangnya, atau tempat magang kalau SMK. Kami enggak. Dunia usaha itu kita masukkan jadi ikut mengelola sekolah dalam tema-tema tertentu. Misalnya karena di sekolah, di lingkungan kami itu ada perusahaan namanya PT Pagatan Usaha Makmur. Nah, itu bergeraknya di bidang konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar hutan. Ya, lebih tepatnya penjualan karbon itu, Pak. Nah, dan isinya PT POM itu kebanyakan adalah
mantan alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, yang arah studinya adalah lingkungan hidup. Maka kemudian kami menjalin kemitraan secara resmi lewat MOU tertulis bahwa mereka kami minta untuk meningkatkan mutu pendidikan lingkungan hidup di sekolah kami SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Maka kemudian ini dalam tahap yang pertama. Dalam tahap yang kedua yaitu kami membuat media ajar pendidikan lingkungan hidup, ya, yang nanti arah kedepannya adalah laboratorium Green School. Nah, itu. Jadi mereka kita ajak tidak hanya sponsorship uangnya saja, tapi tenaga, pikiran, banyak hal. Nah, sudah dibangun sekarang ya? Sudah dibangun. Sudah dibangun dan ini yang kami angkat best practice-nya besok di lomba kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi. Pak, di pedalaman ini Pak, biasanya gitu, nggak usah jauh, misalnya kayak di Rakumpit misalnya gitu, Pak, selalu ada informasi yang masuk bahwa keaktifan guru mengajar itu kurang, Pak. Karena tinggalnya di kota. Bahkan ada di Kapuas itu, Pak, yang kepala sekolahnya 1 tahun baru hadir gitu. Kalau di sekitar wilayah di SMP Bapak dan SMP atau sekolah-sekolah sekitar seperti apa, Pak? Keaktifan guru ya. Sebelum menuju ke keaktifan guru, kami berikhtiar untuk membangun sekolah ini. Yang kami bangun 2, Pak. Yang pertama adalah membangun keteladanan, yang kedua adalah membangun sistem. Nah, keteladanan itu adalah memberikan contoh bahwa kalau kita berharap guru-guru kita itu tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu sering bolos dan lain sebagainya, maka kepala sekolahnya dulu. Oh, jadi uswah ya, Pak? Nah, jadi uswatun hasanah, dari keteladanan semampunya. Nah, maka kami berangkat paling pagi, pulang paling akhir. Otomatis di situ guru akan simpatik, akan empati. Nah, di situ justru rasa mengambil hati itu jauh lebih penting, Pak, menurut kami. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, kami membangun sistem, Pak. Jadi membangun sistem. Dan ini terbantu dengan munculnya P3K. P3K kan lain dengan PNS ya. Kalau P3K itu kebanyakan yang ditempatkan di situ adalah orang-orang lokal. Orang-orang lokal, jarang orang. Nah, itu terbantu. Kami yang kemarin saya ceritakan di awal kehilangan banyak guru itu adalah hasil produk PNS. Sehingga orang kota yang ditempatkan di desa, mereka nggak goyang, gelisah, ingin pindah. Nah, kebetulan setelah itu kan kami gurunya sedikit tuh, tapi P3K semua, yang PNS cuma saya sama 1 guru yang memang asli orang situ. Jadi alasan untuk tidak hadir dengan alasan keluar kota itu nggak ada, kecuali tugas dinas dari sekolah. Misalnya mereka harus mengikuti kegiatan MGMP atau pokoknya itu, atau berkunjung ke keluarga. Misalnya berkunjung ke keluarga yang bukan pokok ya, misalnya ada keluarga yang lagi hajatan, dan tidak terjadi di tempat kami, guru bolos itu tidak terjadi. Nah, bahkan sekolah sekitar juga sepertinya sama gitu, Pak. Yang saya amati kalau hasilnya P3K itu seperti itu. Oh, jadi program P3K ini cukup tepat sasaran. Iya, apalagi nanti misalnya P3K ini tidak ada ganti PNS, tapi yang diangkat PNS adalah orang-orang yang penempatannya nggak jauh-jauh seperti yang dulu-dulu, itu malah semakin bagus. Karena kan PNS itu bukan kontrak kerja, P3K kan kontrak kerja ya, adanya di situ. Jadi terbantu juga dengan sistem itu, Pak. Dan loyalitasnya teruji yang pasti, karena orang lokal sih. Orang lokal, walaupun kalau masalah kemampuan dan lain sebagainya 11-12 saja berkembang, kita belajar bersama. Gitu. Karena dia pasti punya ini ya, untuk membangun sekolahnya, memajukan desanya, membangun daerah, daerah. Jirohnya beda. Dan ini, Pak, kelebihannya kalau orang lokal, produk P3K ini kelebihannya itu dia bisa kita jadikan sebagai kepanjangan tangan di sekolah, karena dia tahu persis anak didiknya. Jadi anak didik kami semuanya adalah tetangganya guru-guru, jadi tahu. Kan biasanya masalah yang ada di sekolah itu berawal dari rumah. Misalnya anak nakal di sekolah, ada apa dengan orang tuanya di rumah, gitu kan? Adakah biasanya identik orang tuanya nggak akur dan lain sebagainya itu kan? Nah, jadi sebelum kita mengeksekusi penyelesaian masalah, kita mengambil dulu sumber-sumber masalah dan kira-kira kita diagnosa penyebabnya itu apa. Nah, dengan guru-guru yang tahu lingkungan sekitar mereka, karena produk P3K mereka asli situ kan lebih mudah juga, Pak.
Nah itu mungkin terkait dengan kerajinan guru kalau bahasanya ke sekolah. Tingkat kehadiran. Oke. Tingkat kehadiran. Mungkin cukup ya. Mungkin terakhir dari saya, terkait Hari Guru nih Pak. Ya, momentum Hari Guru. Semaju apapun teknologi Pak, perkembangan teknologi, suka tidak suka, terima tidak terima, fungsi guru itu tidak bisa dihilangkan dalam hal membangun karakter dan kepribadian. Seperti apa Pak menurut Pak Saiful, guru itu sendiri? Saya cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohan tadi, bahwa guru tidak tergantikan oleh teknologi. Guru tidak tergantikan oleh teknologi, karena guru itu membangun adab. Adab itu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Membangun adab, akhlak itu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Karena di situ ada perlu sentuhan rasa. Mesin nggak punya rasa. Nah, maka saya sampaikan sepanjang zaman sampai dengan hari akhir nanti, sampai dengan kiamat kalau bahasanya itu, guru tetap tidak tergantikan dalam sisi membangun adab. Karena membangun adab atau akhlak atau karakter itu nggak bisa dilakukan oleh mesin, karena mesin nggak punya rasa. Itu Pak. Mungkin berkaitan dengan Hari Guru ini, mari kita memberikan apresiasi kepada guru-guru, guru-guru anak-anak kita. Saya juga punya anak, punya guru. Kemudian juga kita berharap pemerintah terus memperbaiki nasib guru, karena kalau guru itu sudah sejahtera, masalah di rumah sudah selesai. Belum sejahtera sekarang? Ada sebagian sejahtera, ada yang belum Pak. Yang belum sejahtera adalah yang belum diangkat, mungkin itu ya. Nah, tapi tingkat syukurnya itu tingkat tadi Pak. syukurnya yang bedakan tadi. Nah, maka saya berharap pemerintah mempertahankan cara memberikan pelayanan kepada guru, terutama yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ini Pak ya. Sedikit ya Pak, Merdeka Belajar sebenarnya. Mohon guru juga dimerdekakan benar-benar Pak dari sesuatu yang selama ini sebenarnya hanya administratif, misalnya RPP dan lain sebagainya. Agak dimerdekakan dikit sehingga kesibukan guru nggak habis ke sana, habis fokus untuk mendidik hari-hari peserta didik. Mungkin itu Pak. Yang terakhir kami atas nama guru di daerah, mungkin di pedalaman ada satu kata, mungkin ini juga bisa digetok tularkan atau disebarkan, bahwa di daerah bukan berarti kalah, di pinggiran nggak boleh terpinggirkan. Guru di daerah harus menyala, pendidikan di daerah harus menyala, karena di daerah itu juga ada anak bangsa yang membutuhkan pelayanan sama dengan anak kota. Mungkin itu saja. Oke, makasih Pak Saiful. Mungkin itu sebagai penutup perbincangan kita hari ini. Sekali lagi, makasih Pak Saiful sudah hadir di sini. Terakhir kita ucapkan selamat Hari Guru dimanapun Anda berada, tetap menjadi pendidik untuk anak-anak bangsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saiful. Silakan Pak. Silakan.